kembali lagi dengan Miss Vina, yaitu pelajaran Math. Nah, di sini sebelum kita memulai pelajaran, kita buka dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sekarang kita mulai dulu ya untuk pelajaran. Tetap semangat. Karena kita belajar dari jauh, nggak ada masalah. Kita harus semangat untuk belajar. Baik, sekarang kita mulai belajar ya untuk pelajaran hari ini, yaitu Math untuk grade 4. Oke, jadi yang kemarin sudah pada paham ya. Nanti jika ada yang belum paham, langsung tanya ke Miss Vina ya, agar semua materi bisa paham semua. Oke, jadi hari ini kita mulai belajar ya. Nah, untuk materi hari ini yaitu number patterns within 10,000. Nah, di sini kita akan belajar nih. Nah, what are the missing numbers in the number patterns? Jadi, kita akan melihat nih. Di sini ada angka yang belum terisi oleh angka. Jadi ada satu kotak yang belum terisi angka. Jadi berapa nih? Nah, kita melihat the rule at 100 to get the missing number, and the missing number in the pattern is. Nah, di situ kita akan melihat nih aturannya, yaitu tambahkan angka 100 untuk mendapatkan angka yang hilang. Jadi kita melihat pada setiap kotak di situ, dari kotak pertama menuju kotak kedua, yaitu ditambah 100 atau plus 100. Dan setiap kotak masih tetap sama, yaitu ditambah angka 100. Jadi kita lihat dari kotak yang pertama menuju kotak yang kedua. Ada 6.125 dan kotak kedua karena sudah ditambah 100 maka hasilnya 6.225. Begitu juga melanjutkan ke kotak ketiga, keempat, kelima, dan yang terakhir ada kotak atau angka yang hilang nih. Nah, kita lihat dulu dari kotak sebelum yang hilang, yaitu ada 6.525. Nah, karena setiap pola ditambah 100, maka kita akan menambahkan 100. Dan hasilnya adalah 6.625. Nah, and the missing number in the pattern is 6,625. Oke, lanjut ya untuk materi selanjutnya. Bisa dipahamin ya? Nah, untuk yang C masih sama, kita akan mencari kotak yang angkanya hilang. Nah, di sini kita akan melihat pola nih antara kotak yang satu dan kotak yang kedua. Ada angka 33.500. Kemudian di kotak kedua yaitu 34.500. Nah, antara kotak pertama dan kotak yang kedua, maka ada perbedaan, yaitu adalah selisih angka 1.000. Maka di sini ada the rule at 1,000 to get the missing number. Nah, maka tambahkan angka 1.000 untuk mendapatkan angka yang hilang. Maka kita akan mencari nih dari pola pertama ke kedua, ketiga, keempat. Nah, dari angka pola keempat
lompat menuju kotak yang kelima, yaitu dari angka 36.500 menuju ke 5, maka kita akan menambahkan 1.000. Jadi hasilnya yaitu 37.500, karena ribuan pada bilangan tersebut yaitu ada pada angka 6. Jadi hasilnya the missing number in the pattern is 37,500. Oke. Jadi hasilnya 37.500. Oke, sekarang kita akan belajar tentang rounding number to the nearest 10. Kita akan membulatkan angka yang paling terdekat dengan puluhan atau 10. Nah, kita lihat nih di sini. Rounding number to the nearest 10 is a way of estimating numbers to the nearest 10. Nah, yang ada nomor E, di situ ada garis bilangan. Dimulai dari angka 20 menuju angka 30. Nah, kita baca dulu untuk soalnya. Number E, round 26 to the nearest 10. 26 is between 20 and 13. 30 and 20 is the lower 10 and 30 is the upper 10, and which 10 is nearest to 26, 20 or 30. Maka lingkarilah angka 26 ke angka 10 terdekat. Maka di sini ada angka 26 yang ada pada 20 dan 30 atau di antara 20 dan 30. Dan angka 20 lebih rendah 10 dan angka 30 lebih tinggi 10. Jadi yang mana 10 adalah lebih dekat ke 26? Antara 20 atau 30. Nah, kita lihat lagi nih untuk garis bilangan. Di sini ada angka 20. Dan setiap titik kita lompat satu angka. Nah, di tengah-tengah ada satu titik di angka 25. Karena ke kanan, kita tetap positif. Nah, 26 ada di sebelah kanan satu titik dari 25. Maka 26 itu lebih dekat ke angka 20 atau angka 30 ya. Nah, ayo angka berapa ya? 26 is nearer to 30 atau upper 10. Maka angka 26 itu lebih mendekati yaitu ke angka 30. Maka dibulatkan menjadi angka 30. Karena, nah kita garis bawahi ya, untuk pembulatan. Jika ada angka 20, nah maka 25 ke atas itu pasti mengikuti atau dibulatkan menjadi puluhan lebih tinggi atau puluhan atasnya. Sama halnya antara 25 itu jika dibulatkan maka akan menjadi 30 karena lebih dari 5 atau di angka 25. Dan angka 20 sampai 24 atau 24 jika dibulatkan maka akan mengikuti ke bawah atau balik ke garis bilangan ke kiri, yaitu jika dibulatkan angka 24 yaitu pembulatan yang paling dekat yaitu 20. Jadi di sini 26 jika dibulatkan yaitu menjadi angka 30. Nah, 26 rounded
to the nearest 10 is 30. Have we read? Nah, di sini maka pembulatan 26 yaitu adalah 30. Karena yang paling terdekat, puluhan terdekat yaitu angka 30. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh lagi, yaitu round 44 to the nearest 10. Maka lingkarilah angka 44 ke angka 10 paling dekat. Kita lihat yuk, garis bilangan di bawah ini. Ada angka 40 sampai 50. Nah, di situ ada titik di mana angka 44 berdiri. Nah, kita lihat 44 itu di bawah angka 5 atau di atasnya ya satuannya. Seperti yang Miss tadi jelaskan, jika di bawah angka 5, maka pembulatannya mengikuti puluhan di bawahnya. Nah, jadi 44 rounded to the nearest 10 is 40. And we write 44 is 40. Nah, karena angka 44 dilingkari atau dibulatkan ke angka yang paling dekat 10, puluhan terdekat yaitu 40. Nah, karena angka 4 itu di bawahnya 5 atau di kiri 5. Jadi pasti mengikuti atau bulatannya yaitu di puluhan di bawahnya. Nah, jadi digaris bawahin ya. Oke. Nah, di sini ada the symbol. Nah, di sini ada sama dengan, means. Nah, ada sama dengan itu artinya dikira-kira atau kira-kira sama dengan. Kita bisa menyebutnya. Jadi angka 44 kira-kira sama dengan 40. Nah, sampai di sini ada yang belum dipahamin? Bisa tanya ke Miss ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akhirin di sini ya. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.